Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di semester 2 ini. Murid-murid Mister semua yang Mister sayangin. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam belajar dan kesehatan. Mister minta tolong selalu jaga diri kalian dengan baik. Dan juga jangan lengah ya, ini udah mulai masuk semester 2. Dikurangi bermainnya dan tetap ya konsisten dalam belajar. Semangatnya dipertahankan. Nah, setelah kita menjalani atau mengalami libur panjang sebelumnya, kita langsung alhamdulillah kita sudah masuk pada Jumat hari ini dengan materi ya bab 6, bisa dibuka halaman 61 tentang pengaruh teknologi informasi dan komunikasi. Jangan lupa disiapkan pulpen atau pensil ya untuk mencatat yang penting-penting. Oke. Jadi dalam hadirnya teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi hampir ya di setiap bidang kehidupan manusia itu beraktivitas, terutama pada saat pandemi ya lebih jelas seperti ini. Penggunaan teknologi informasi ini sangatlah penting dan sangat mendukung dan dianjurkan ya dalam kehidupan sekarang. Jadi dengan adanya pandemi ini semua kegiatan hampir semuanya udah berkaitan dengan teknologi informasi ya. Bahkan kalian sudah paham yang tadinya kita tatap muka, kita bertemu secara langsung, tapi apa? Tapi kita masih daring secara di luar jaringan, secara online. Namun tidak mematahkan semangat kita. Kita manfaatkan teknologi untuk bisa tetap melakukan pembelajaran. Nah, itu dia dampak positifnya. Nah, yang pertama ada namanya apa? Pasti kalian sudah tahu ya, adalah YouTube. Nah, Mister akan bahas beberapa website ya yang terkenal. Salah satu adalah YouTube. Di sini YouTube merupakan website yang bergerak di bidang apa? Tempat penyimpanan video, ya. Jadi banyak sekali video-video semua diupload ya ke YouTube yang dimana apa? Berfungsi untuk memberikan informasi. Sebuah informasi yang ingin kalian ketahui. Gak cuma hanya pelajaran, bisa tentang tanaman, game, atau tentang satwa, fauna, dan lain-lain ya. Dengan adanya YouTube ini mempermudah manusia dalam mencari informasi. Jadi kalian tidak sulit dalam mencari informasi, tidak seperti zaman dulu di mana kalau kita ingin tahu informasi, kita harus membeli bukunya, atau kita membeli majalah, atau kita membeli koran. Kalau sekarang kalian hanya membutuhkan kuota dan kalian bisa mengakses segalanya, asal kalian tahu website dan kata kunci informasi yang ingin kalian cari. Itu adalah YouTube. Seperti ini, Mister sekarang memanfaatkan YouTube ya sebagai media untuk apa? Pembelajaran supaya kalian bisa mengakses dengan mudah di YouTube. Nah, jadi kita sebagai human, sebagai manusia itu harus bisa memanfaatkan teknologi informasi sekarang. Seperti itu. Nah, kalau dulu kita bahkan YouTube sekarang sudah menyediakan film-film juga ya. Yang dimana dulu kita harus beli CD, beli DVD. Nah, kita nonton di TV, pakai kaset. Sekarang nggak perlu ya. Hanya mengunjungkan website, kemudian kalian bisa nonton ya film-film kesukaan kalian. Nah, berikutnya namanya Google ya. Ini adalah yang paling kalian kenal, yang merupakan sahabat sejati kita semua ya. Google ini adalah suatu search engine ya, membantu manusia dalam mencari informasi. Nah, apa aja kegunaan Google di sini adalah mencari informasi berdasarkan kata kunci, sama kayak YouTube tadi. Bedanya kalau Google tuh hampir mencakup segalanya. Dia juga bisa mencari website-website ya.
Dan juga Google, teman kita ketika, ya ini nih ya, beberapa murid yang mungkin ada nih lagi ujian ya, nah dia searching pertanyaannya. Nah, ini nih yang tidak baik ya, salah satu tidak baik dari itu komunikasi. Benar sih, benar, dia mencari informasi supaya dia tahu jawabannya, namun tidak pada saat ujian. Nah, jadi eh, penggunaan teknologi itu positif tergantung tempat dan keadaan. Tuh yang kurang di situ. Nah, kemudian mungkin kalian tahu lagi nih. Nah, ayo apa? Jadi ini adalah Google Classroom ya. Jadi adalah kelas online ya. Kelas online ini adalah tempat di mana kalian bisa mengumpulkan tugas, mengajarkan tugas, kemudian membaca materi, ya. Bahkan kemarin ujian pun kalian menggunakan Google Classroom dan kalian dinilai secara real time, secara online dan diawasi secara online juga. Nah, dengan adanya Google Classroom ini mempermudah kita walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, setidaknya ya kita bisa belajar secara online. Nah, itu dia. Jadi, sebenarnya itu bukan sebuah hambatan ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan berpikir positif, semua itu ada hikmahnya. Kita semua sama-sama berdoa, semoga kita bisa saling ketemu kembali setelah pandemi nanti nih. Oke. Nah, berikutnya adalah Zoom Meeting, di mana kalau Google Classroom itu hanya berupa tulisan ya, tulisan, gambar, atau pengiriman share video, atau ujian. Kalau Zoom Meeting lebih ke pertemuan atau rapat ya. Dan ini cocok sekali juga untuk melakukan pembelajaran juga. Nah, dan hebatnya lagi, dia secara real time kita bisa bertemu ya, dan mendekatkan ya jarak yang jauh ya, mendekatkan jarak yang jauh. Jadi walaupun jaraknya jauh tapi terasa dekat dengan adanya Zoom Meeting. Dan kalian harus bisa dan kan harus punya data yang cukup ya untuk Zoom Meeting ini, karena ya lumayan juga ya. Jadi setelah tadi ya Mister sudah jelaskan kepada kalian, kan sudah paham nih bahwa penggunaan teknologi informasi ini sebenarnya tidak menggantikan manusia ya, tapi hanya mengubah cara manusia bekerja dan beraktivitas. Jadi teknologi ini bukannya menggantikan, tapi mempermudah human atau manusia itu sendiri. Yang seharusnya manusia itu berpikir secara berpikir atau bekerja atau mengerahkan seluruh dirinya itu sebanyak 100%, tapi dengan adanya teknologi dia hanya mengeluarkan 40 atau 50, sehingga dia bisa men-saving energinya ya, untuk mengerjakan suatu hal yang lain. Ya, itu adalah teknologi. Dan juga manusia penting sekali untuk berlatih menggunakan teknologi yang modern ini, sehingga menyelesaikan pekerjaan atau pembelajaran kalian dengan mudah dan cepat. Itu tujuan dari TIK ini, dimana kalian ketika menemukan sebuah teknologi atau informasi atau perangkat-perangkat pembelajaran baru, kalian itu adalah haram buat kalian tuh mengeluh ya. Kalian mengeluh bilang sulit atau kalian bingung. Nah, kenapa Kak? Jika kalian sudah berpikir itu sulit atau bingung, maka teknologi ya tadinya berfungsi untuk mempermudah, meringankan pekerjaan aktivitas kalian, malah akan meningkatkan kekurangan efektivitasnya. Jadi seharusnya tadi kalian ringan dengan ada teknologi, malah jadi sulit. Nah, itu bisa kalau kalian nyatet nih, atau kalian nyatet di Word ya, diketik, kayak nyatet di buku raut pensil dulu, pulpen dulu, nyari pulpen dulu, nyari pensil dulu, beli dulu kertasnya. Nah, jadi mempermudah, semua itu mempermudah efektivitas dengan adanya teknologi. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi Mister yakin bahwa murid-murid Mister semua ini cerdas-cerdas. Nah, tapi di balik itu semua kita harus tahu nih dampak-dampak positif dari teknologi informasi ini apa nih ya, dampak-dampak positifnya. Nah, pertama adalah mempercepat arus informasi ya, yang dimana informasi yang masuk ke kita itu secara real time. Tahu real time?
Misal kalian ada di Sabang, ya, Mister ada di Merauke. Kalian ngirim pesan ke Mister, misalnya Assalamualaikum. Nah, dalam jam 8 pagi itu kalian kirim Assalamualaikum, di Mister yang ada di Merauke itu juga nyampe. Jadi apa? Harus informasi cepat. Bayangkan, tanpa ada namanya teknologi, kalian harus mengirim tuh lewat pos atau lewat burung atau kalian berkuda sendiri ya. Berkuda nyamperin Mister yang ada di Merauke sampai berapa hari tuh untuk mengucapkan Assalamualaikum aja. Tuh, positifnya. Kemudian apa? Mempermudah akses terhadap informasi terbaru. Yang dimana dulu kalian membeli koran, majalah ya. Sekarang kan tinggal buka misalnya website berita ya, detik.com, liputan 6 ya. Kemudian kompas.com dan masih banyak lagi ya untuk mencari apa informasi-informasi yang up to date, yang terbaru. Kemudian apa? Media sosial. Pasti kalian punya Instagram, punya Facebook. Untuk apa? Untuk mencari teman, menambah teman, ya. Kalau zaman dulu kita bertemu secara langsung. Kalau kita tidak bertemu, kita bisa lost kontak, ya. Kita lupa sama teman kita, ya. Kita harus sisihkan waktu untuk bertemu dengan teman kita. Dengan adanya media sosial, walaupun kalian hanya di rumah, kalian bisa komunikasi dengan teman-teman kalian, dengan kakek, dengan saudara, dengan nenek, dan lain-lain ya. Itulah mudahnya media sosial, mendekatkan ya jarak yang jauh, bisa saling silaturahmi, itu positifnya. Kemudian yang keempat, membantu individu dalam mencari informasi ya. Sebenarnya nggak hanya individu, kelompok pun juga sama tadi ya, mencari sebuah informasi sesuai dengan kata kunci atau informasi yang kalian inginkan. Kemudian media hiburan tadi seperti YouTube atau mungkin game ya, mungkin game. Nah, jadi kalian atau penat ya, kalian misalnya harusnya keluar ya, kan cukup di rumah menjadi media hiburan kalian untuk menyemangatkan kembali dan besok dapat beraktivitas dengan fit. Nah, dan mempermudah komunikasi dengan individu lainnya ya, mendekatkan jarak yang jauh. Dan mulai sharing berbagai file. Misal nih, Mister ketika sudah menjelaskan, kalian apa namanya, minta nih filenya pada Mister ya, file PPT-nya untuk dipelajari. Nah, itu bisa berbagi file dan sharing. Bisa nge-share nih filenya, kemudian kalian simpen, kalian catat materi-materinya. Kemudian apa lagi? Dan dalam positif apa? Dunia pendidikan. Seperti tadi Mister jelaskan. Jadi kalian mencari informasi pembelajaran, tapi ingat, jangan pada saat ulangan. Kemudian apa? Sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Dimana kalau kalian bahkan uang sekarang aja hanya menggunakan sebuah ATM ya. Jadi kalian di dompet tuh nggak perlu bawa uang banyak, hanya menggunakan kartu ATM, kalian bisa belanja kemana saja di mall. Nah, itu salah satu teknologi ya, yang adanya ATM, jadi tempat bisnis jual beli. Nah, tuh. Nah, ini dampak negatifnya nih. Jadi, gara ada teknologi, individu menjadi apa? Malas ya. Malas untuk bersosialisasi secara tatap muka atau fisik. Jadi kalian menjadi apa? Individu yang apa ya? Yang kalian tuh bertemu orang itu bingung ya. Jarang berbicara, jarang membahas sesuatu ya. Jika di chat baru kalian bisa ngomong secara bebas, tapi kalau ketemu kalian diem, bingung. Nah, seperti ini dampak negatifnya. Kemudian meningkatkan penipuan dan kejahatan. Ada hacking ya. Kemudian ada penipuan, selamat Anda mendapatkan 200 juta. Nah, itu salah satu penipuan. Nah, mungkin kalian tahu tuh gitu di SMS. Kemudian cyberbullying ya. Misal nih kalian nih lagi Zoom meeting terus kalian ngechat gak jelas ya. Sering nih Mister temuin nih kayak gini-gini cyberbullying nih. Lagi apa namanya? Lagi live streaming, lagi eh Zoom meeting, malah ngechat, malah ledek-ledekan di situ. Ini salah satu dampak negatifnya, bukan kalian buat pembelajaran, buat mencari informasi ilmu yang bermanfaat, malah menjadi tempat bahan ledekan. Dan juga konten negatif yang berkembang pesat ya, seperti nyanyi-nyanyian sekarang di TikTok nih ya.
kayak nyanyi-nyanyi apalah itu, hewan-hewan masuk semua itu ya, kurang baik ya. Konten negatif itu sangat cepat. Dan juga fitnah, hoax ya, pencemaran nama baik, drama-drama di YouTube, di media sosial itu sekarang banyak dampak negatifnya. Kemudian apa? Menjauhkan yang dekat ya. Seharusnya kita nih rumahnya deket nih, samping-sampingan ya, tetanggaan, karena ada teknologi ya, kita cuma apa, dari handphone saja, dari laptop saja, media sosial, tidak bertemu, tidak silaturahmi, malah yang jauh didekatkan tapi yang dekat dijauhkan. Kemudian mengabaikan tugas dan pekerjaan ya, males, maksudnya males karena ada teknologi jadi males ya. Sebenarnya untuk mempermudah malah apa, malah salah jalan ya. Tergantung apa, seperti yang Mister bilang tadi, tergantung cara berpikir kita. Kalau kita berpikir itu suatu hal yang negatif, maka hal yang negatif akan masuk ke diri kalian dan menjadi negatif. Tuh. Kemudian membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna ya. Nih ya, jadi banyak juga nih bahayanya kecanduan internet ya. Jadi kalau udah berinternet itu kalian harus tahu batas-batas waktu. Jadi kalian harus bisa ya membagi waktunya, jangan sampai kalian kecanduan ya. Harus kalian baca nih ya, jangan sampai kecanduan internet. Nah, itu adalah poin pentingnya. Jadi internet itu suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus, terobosan membantu manusia dalam mempelajari atau mendapatkan ilmu, berkomunikasi, tapi pada batas wajar. Ya, ingat batas wajar. Dan juga gara-gara kecanduan internet, nah masuk sini, sehingga apa? Prestasi belajar dan kemampuan orang bekerja menjadi berkurang. Karena tidak apa? Tidak fokus. Ini yang sering terjadi pada kalian. Jadi sisihkan waktu. Mister nggak bilang nggak boleh, ya Mister nggak bilang nggak boleh, tapi apa? Manfaatkan sewajarnya. Jadi misal nih jam 7 malam kalian udah waktunya untuk belajar, kalian belajar. Nah pagi ya, pagi kan belajar nih. Siang boleh sampai sore main tuh, malam belajar sebentar, ntar baru main lagi. Jadi ada selang-seling ya, nggak harus belajar terus, tapi ada istirahatnya. Itu istirahat tersebut menjadi dampak positif yang tadi seperti tadi apa, media hiburan, tapi jangan terlalu terhibur, itu akan menjadi negatif. Oke, jadi sekian dari Mister. Semoga kalian paham ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.